Suatu ciri yang tidak terduga dan menyusahkan dalam menjadi manusia adalah bahwa kita merasakan lebih dari yang kita sadari secara spontan. Ada emosi yang mengalir dalam diri kita, kemarahan atau kegembiraan, kebencian atau ketakutan yang berada di luar jangkauan kesadaran kita dan luput dari perhatian kita saat kita terburu-buru melewati tantangan hidup. Emosi-emosi ini rendah sebagian karena seringkali terlalu mengagetkan, menyedihkan, atau bertentangan dengan ekspektasi sehingga kita tidak ingin memahaminya. Kita mungkin membenci tempat yang seharusnya kita cintai. Atau mungkin merasa sedih ketika kita seharusnya bersikap praktis. Sehingga, karena takut, kita mengabaikan realitas otentik kita. Atau perasaan kita diabaikan karena perasaan memasuki pikiran kita terlalu cepat dan dalam jumlah yang terlalu besar bagi kita untuk menguraikannya dalam waktu terbatas yang kita curahkan untuk pemahaman diri. Namun, jika seluruh emosi kita tidak diidentifikasi secara teratur dan dirasakan secara memadai, kemungkinan besar kita menjadi korban berbagai penyakit psikologis, kecemasan, paranoia, depresi, dan hal-hal yang lebih buruk lagi. Penyakit mental lahir dari akumulasi perasaan yang tidak dirasakan. Kita harus membantu diri kita sendiri dengan secara teratur, idealnya sekali sehari, meluangkan waktu untuk mengenal lebih dalam emosi kita yang sebenarnya. Kita harus terus bertanya pada diri sendiri sebuah pertanyaan yang terdengar sederhana namun besar dan mendalam, apa yang saya rasakan sekarang? Untuk mendapatkan jawaban yang berharga, kita sebaiknya duduk di tempat yang tenang, mungkin di tempat tidur, dengan lampu redup, dan memiliki buku catatan serta pena. Kita harus memejamkan mata dan membiarkan kemurahan hati dan sifat bebas dari pertanyaan tersebut bergema. Setelah beberapa saat memindai penumbra pikiran batin, kita mungkin akan menangkap beberapa isyarat tentang sesuatu. Ini mungkin merupakan suara kegelisahan yang disamarkan dengan baik, dengan gambaran seorang pemburu yang bersembunyi di semak-semak, atau seorang nelayan di tepi sungai. Kita dapat memaksakan diri untuk merenungkan lebih jauh apa yang kita cemaskan. Mungkin diperlukan lebih banyak lamunan dan penyelidikan batin sebelum kita secara bertahap merasa gagasan yang dapat dikenali muncul, seperti lanskap yang secara halus muncul di penghujung hari musim panas. Kita mungkin perlu menguraikan momen-momen agresi, kekejaman, kebingungan, atau kesedihan yang tampaknya berdampak pada kita tanpa kita sadari. Atau kita mungkin, saat kita memeriksa diri kita sendiri, mendeteksi jejak trauma kuno yang tampaknya masih aktif di lembah yang jauh, seseorang menangis, seseorang yang khawatir. Orang kecil, yang mungkin adalah kita, sangat membutuhkan bantuan kita. Kita harus melakukan proses serupa dengan tubuh kita, di mana masih banyak perasaan teredam yang terkubur. Apa yang dirasakan tubuh saya? Kita bisa bertanya, anehnya tapi bermanfaat. Apa yang ingin dibicarakan dengan saya? Dan untuk lebih spesifiknya, jika bahu saya bisa berbicara saat ini, apa yang mungkin mereka katakan? Dan dada saya, apa yang akan dikatakannya? Dan lengan saya, tangan saya, kaki saya, anggota tubuh kita mungkin ingin meringkuk seperti bola dan ingin mendapat kepastian. Atau memukul lawan atau memanjangkan diri dengan menantang dan berani. Atau mereka mungkin ingat sebuah keinginan lama yang frustrasi untuk disimpan di dada yang nyaman. Melalui 10 atau 20 menit pengembaraan yang terkonsentrasi, namun longgar dan eksploratif dalam diri kita, kita mengurangi kekhawatiran dan kesedihan akibat perasaan yang tidak dirasakan. Kita menjadi sedih ketika kita sebelumnya melankolis, marah ketika kita mudah tersinggung dan berbelas kasih ketika kita cemas, dan hasilnya adalah kedamaian pikiran dan jiwa yang ringan. Tampaknya kita punya begitu banyak waktu untuk segala hal, kecuali hal-hal yang dapat menyelamatkan kita.